Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Oktavian dari SMK Muhammadiyah 2 Cibiru, Kota Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi apa saja yang saya pelajari di kelas 10 semester 1. Materi pertama adalah sejarah komputer. Komputer pada awalnya adalah alat penghitung aritmatika bernama abacus. Kemudian pada generasi pertama, komputer bernama tabung vakum yang ukurannya hampir satu ruangan. Generasi kedua adalah transistor. Kemudian generasi ketiga disebut integrated circuit. Generasi keempat disebut microprocessor dan generasi kelima adalah AI atau artificial intelligence. Materi kedua adalah pengenalan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merakit PC. Yang pertama, ada prosesor atau disebut CPU, Central Processing Unit. Prosesor berfungsi sebagai otak yang tugasnya untuk memproses data dan menjalankan berbagai perintah. Semakin kencang prosesornya, semakin kencang juga responsif komputer kalian dalam menjalankan tugas, seperti gaming, editing, dan juga multitasking. Nah, di dalam prosesor terdapat core dan thread. Semakin banyak core dan thread pada prosesor, semakin banyak juga tugas yang bisa dilakukan oleh prosesor tersebut dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, nonton YouTube sambil mengerjakan tugas ataupun live streaming sambil gaming. Yang kedua ada motherboard. Motherboard ini berfungsi sebagai tempat menempelnya komponen komputer lainnya dan juga berfungsi untuk menghubungkan semua komponen di dalam komputer. Motherboard ini juga bisa disebut sebagai tulang punggung sebuah komputer, karena tanpa adanya motherboard, semua komponen seperti CPU, RAM, dan yang lain tidak bisa terhubung satu sama lain. Nah, dengan motherboard ini, komponen komputer yang lain bisa saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Semakin tinggi chipset sebuah motherboard yang dipilih, semakin berlimpah juga fitur yang akan didapat. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini memiliki peran penting dalam kelancaran sistem dalam sebuah PC. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM yang digunakan, semakin banyak juga software yang dapat kita jalankan sekaligus tanpa membuat PC kita lemot. Yang keempat, ada VGA card atau kartu grafis. VGA card atau Visual Graphic Array berfungsi untuk memproses gambar atau video untuk ditampilkan ke layar monitor. VGA card juga berguna untuk keperluan gaming yang membutuhkan tampilan atau grafik yang memanjakan mata. Semakin kencang VGA yang dipilih, akan semakin kencang juga tampilan video saat bermain game. Yang kelima ada HDD atau hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan data permanen. Hard disk juga memiliki kapasitas yang besar untuk menyimpan data seperti game, video, atau yang lainnya. Namun, hard disk juga mempunyai kekurangan. Biasanya hard disk itu lambat dalam membaca data. Selain hard disk, ada juga SSD atau Solid State Drive. Fungsi dari SSD ini juga sama dengan hard disk, sama-sama untuk menyimpan data. Namun, bedanya SSD ini lebih cepat dalam membaca data dibandingkan dengan HDD. Dan harganya juga lumayan mahal dibanding dengan HDD. Biasanya, SSD ini digunakan untuk menyimpan operasi sistem seperti Windows, Linux, dan lainnya. Selanjutnya ada power supply. Power supply unit atau PSU ini disebut jantung dari sebuah komputer karena power supply mempunyai fungsi untuk mengalirkan daya ke semua komponen di dalam komputer. Dengan power supply yang bagus, komputer kita akan berjalan stabil dan awet dan tidak akan gampang rusak. Pastikan kita memilih power supply yang memiliki daya yang cukup untuk komputer kita. Jika kita salah pilih power supply, PC kita akan gampang rusak dan mati tiba-tiba karena daya yang kurang dari power supply.
Seperti namanya, komponen ini memiliki fungsi untuk menjaga komponen tetap pada suhu yang normal dan tidak kepanasan atau overheat, supaya komputer bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Ada macam-macam cooling system, seperti kipas atau air cooling, dan ada juga yang lebih keren seperti water cooling. Yang terakhir ada casing. Casing ini bisa dibilang komponen yang penting dalam sebuah komputer, karena casing ini berfungsi untuk melindungi komponen komputer yang ada di dalamnya dari debu dan kotoran, supaya komponen di dalamnya tidak rusak. Casing juga berfungsi untuk membantu sirkulasi udara PC kita supaya lebih lancar. Dengan cara kita memilih casing yang kuat dan bagus, PC kita akan terhindar dari bahaya seperti serangan dari serangga atau yang lainnya. Materi kelima adalah pengenalan Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Sistem ini dirancang untuk menjalankan komputer pribadi atau laptop. Materi keenam adalah perbedaan open source dan closed source. Perbedaannya adalah open source kode sumbernya terbuka untuk umum, sehingga siapapun dapat melihat, membagikan, dan memodifikasinya. Sedangkan closed source kode sumbernya tertutup, sehingga hanya pemiliknya yang dapat mengaksesnya. Dan open source biasanya gratis, sedangkan closed source berbayar.